ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten mahri menika kula panjenengan sami saged sesarengan melanjutkan kajian-kajian kita tentang keluarga sakinah dengan satu harapan, satu doa, satu keinginan bilih tambahipun ilmu menika saged ndadosaken kula panjenengan sami semakin yahsya, semakin takut kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata mengelola keluarga, mengelola rumah tangga ini menawi kula panjenengan sami boten gadhahi rasa wedi, rasa ajrih kali Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi seseorang untuk menyelisihi amanah-amanah yang telah diberikan kepada dia. Maka seorang suami manakala dia takut kepada Allah, dia akan menjaga amanahnya berupa istri dan anak-anaknya. Seorang istri kalau takut kepada Allah, dia pun juga menjaga dirinya dari durhaka kepada pasangannya. Dan seorang anak Bapak Ibu menawi piyambakipun menika ajrih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mentaati dan tidak pernah sekali-kali berani mendurhakai kedua orang tuanya. Pramila ketika kula panjenengan sami mungkin dulu panjenengan pun nate mireng kisah tentang 3 orang yang terjebak di sebuah goa. Masuk ke dalam goa, kemudian di goa itu tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan kemudian orang-orang tidak bisa keluar dari goa itu. Kemudian 3 orang yang terjebak ini, Bapak Ibu, berdoa kepada Allah dengan amal-amalnya. Mereka berharap bisa dengan amal-amalnya itu meringankan beban-bebannya. Akhirnya apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Orang yang pertama berdoa, ya Allah, dulu saya punya perusahaan, saya punya karyawan. Karyawan saya ini mundur, resign. Belum sempat saya berikan pesangonnya, tapi yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan saya. Setahun berikutnya datanglah karyawan saya ini, dia menagih pesangonnya yang belum disampaikan kepada dirinya. Kemudian saya bilang kepada karyawan saya, Mas, pesangonmu tak tukoke wedhus saiki duwe anak akeh sampai memenuhi antara lembah satu ke lembah yang lainnya. Maka itu pesangonmu, silakan kamu bawa pulang. Baiknya hati seorang pemilik usaha yang seharusnya cuma memberikan 1 juta 2 juta, tapi ternyata ketika karyawannya itu tidak balik-balik 1 juta 2 juta itu diberikan sepasang kambing jantan dan betina. Akhirnya kambingnya itu beranak pinak dan diwakeh. Maka seluruh kambing itu diberikan kepada karyawannya. Kemudian orang yang kedua, Bapak Ibu, ya Allah, dulu saya memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Tiba-tiba mereka menghendaki air susu kambing. Kemudian saya mencarinya dari pagi, siang, sore, lalu malam hari saya baru pulang membawa beberapa gelas susu kambing. Tapi ternyata kedua orang tua saya sudah tertidur lelap.
Saya tidak berani membangunkannya. Saya duduk di samping beliau berdua, sampai-sampai istri dan anakku merengek kelaparan, meminta susu kambing itu buat kami saja. Tapi saya sabar menunggu sampai kedua orang tua saya bangun. Dan ketika mereka terbangun, aku berikan susu itu kepada beliau berdua. Dan Allah, kalau itu adalah amal baik, mohon bantulah kami membuka pintu gua ini. Dua orang beramal baik, Bapak Ibu. Akhirnya gua itu bergeser batunya, tapi tidak bisa dipakai untuk keluar. Orang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya didatangi sepupu saya. Dia meminta bantuan uang kepada saya. Kemudian saya tanya, untuk apa uang yang kamu butuhkan? Aku membutuhkannya untuk berobat ibuku. Lalu aku mengatakan, baik, akan aku beri kamu uang, asalkan kamu mau berzina dengan saya. Lalu apa yang terjadi kaum muslimin? Wanita itu sudah bersiap di tempat tidurnya. Laki-laki itu hendak mendatanginya, tapi kemudian wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ya Allah, saat itu juga aku ingat pada dirimu, aku takut akan azabmu, dan aku tinggalkan wanita itu dengan uang-uangku. Maka kalau itu ya Allah adalah sebuah amal soleh, maka tolong bukakanlah pintu gua ini. Dari kisah 3 orang yang terjebak gua ini, ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami memberi satu garis bawah tentang betapa setianya seorang hamba ketika diiming-imingi wanita yang cantik jelita, tapi syahwatnya mampu dia arahkan untuk menjadi taat, bukan menjadi sebuah maksiat. Pramila monggo ma'asyiral muslimin, di kesempatan pada maghrib kali ini napa meleh pembahasan awake dhewe menika tentang keluarga sakinah. Buat apa kita menikah kalau ternyata komitmen itu tidak pernah ada? Buat apa kalau panjenengan sami akad ijab kabul di depan saksi, di depan penghulu, di depan wali, kalau seandainya setiap suami itu belenjani janjinya, akan terus menjaga, merawat, setia kepada istrinya, tapi ternyata di belakangnya dia melakukan sesuatu yang berdosa. Makanya Allah itu maha satir, maha penutup. Allah itu menutupi kesalahan kula panjenengan sami. Bahkan para sahabat mengatakan kalau seandainya dosa kita ini berbau, Bapak Ibu, metu ambune sing kecing ngoten niku, maka niscaya tidak ada satupun orang yang mau duduk di samping kita. Tapi Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penutup aib. Maka barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka di akhirat dia akan ditutup aib-aibnya. Tapi barang siapa yang dia justru membongkar-bongkar aib saudaranya, maka di hadapan Allah dibongkar juga aibnya. Maka menawi seseorang hamba itu berbuat maksiat sekali, Allah tutupi. 2 kali, Allah tutupi. Tapi kalau sudah berkali-kali, ma'asyiral muslimin, bisa jadi Allah membuka aib seseorang untuk dijadikan sebuah hukuman dia di dunia. Maka dihukum di dunia bisa jadi nanti sudah habis hukuman di akhirat. Tapi kalau di dunia dihukum ternyata yang bersangkutan tidak bertobat, maka kemungkinan di akhirat dia akan mendapati hukuman-hukuman yang lebih besar.
Maka hari ini kalau panjenengan sami dipertontonkan sebuah fenomena di mana orang gampang sekali menyelisihi hubungan pernikahan. Orang gampang sekali melakukan nyuwun sewu perzinahan, bukan istrinya, bukan pasangan halalnya, bukan suaminya. Mboten namung sing lagi heboh sakniki tok. Tapi banyak suami memergoki istrinya, banyak istri memergoki suaminya, dan lain sebagainya. Ada apa dengan komitmen kaum muslimin terhadap pernikahannya? Pramila menawi kalau panjenengan saniki mas kaum muslimin masih memegang erat bahwa jujur, barang siapa yang jujur maka Allah akan mencatatnya sebagai seorang yang jujur. Tapi barang siapa yang berdusta, maka Allah akan melabelinya dengan label seorang pendusta. Pramila di dalam rumah tangga kalau panjenengan sami monggo di tengah hiruk pikuk yang seperti ini, awake dhewe tetap dados labanan kolison, susu-susu yang segar. Ibarat di dalam sebuah perutnya sapi, di dalam perut sapi itu kata Allah ada kotoran dan darah, tapi Allah sediakan labanan kolison, susu segar yang mudah ditelan oleh peminumnya. Maka di saat huru hara di televisi, di media sosial, orang-orang yang sebenarnya sudah mendapat nikmat dari Allah luar biasa, diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan harta, dikasih gaji yang luar biasa istimewa, dikasih fasilitas negara, tapi ternyata setan itu lebih pandai untuk menggelincirkan hambanya gara-gara syahwatnya. Pramila kalau panjenengan sami sebagai seorang mukmin hendaknya mengambil pelajaran. Kalau yang timik-timik mungkin hari ini baru mulai kegoda. Maka ada film napa niku, ipar adalah maut. Itu kalimat dari Rasulullah bahwa memang ipar menika maut. Maksudnya bagaimana? Ya ipar itu bukan mahram kita. Tapi sebagian besar kaum muslimin mungkin menganggap biasa tinggal dalam satu rumah, adik istri kita di rumah kita, muamalah sama kita, cuma beda kamar saja, kamar mandi juga sama dengan kita, dapur juga sama dengan kita, tiap hari berkomunikasi, bermuamalah, tiap hari ketemu. Mungkin pas istri sedang di luar acara PKK, anak-anak sedang les bahasa Inggris, les sepak bola, di rumah cuma ada panjenengan seorang suami dengan adik iparnya. Ingat boten Bapak Ibu, kisah ketika seseorang rahib menika ahli ibadah, dititipi cah wedok. Rencangnya menika ngendika, aku ki arep bisnis dagang di luar negeri lama. Nah, anakku perempuan ini nggak ada siapa-siapa di rumah. Nek tak titipke kowe ngono piye? Rahibnya sudah mengatakan jangan dititipkan ke saya nggak punya siapa-siapa di rumah. Lalu orang ini mengatakan, lah terus tak titip ke sopo, aku kira ndek konco sing apike kaya awakmu. Ya sudah, kalau kamu memaksa, silahkan kamu titipkan ke saya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tempatkan dia di ruang bawah tanah atau di bunker, sehingga aku tidak setiap hari ketemu dengan yang bersangkutan. Disepakatilah kalau anak gadis itu ditaruh di ruangan bawah tanah, sementara rahib itu berada di ruang atas. Setiap hari dia harus memberikan minum dan memberikan makan. Setan mulai bekerja dengan mengatakan, jenengan niku pripun to Pak De. Dadi wong
kuwi mbok sing apik, tuan rumah sing ramah. Mosok tuan rumah kok ora ramah? Bocah wedok kuwi mau tamumu lho. Mbok kok ning isor, panganan kon jikuk dhewe. Kenapa tidak kamu yang kemudian membuka pintu bangkernya, kemudian kamu antarkan makanan dan minuman itu di hadapannya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehari tidak terjadi apa-apa, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari tidak terjadi apa-apa, sebulan, 2 bulan ternyata pertahanan iman itu tidak sekuat yang dibayangkan. Rahib itu meminum khamr, dia mabuk, lalu kemudian dia mendatangi gadis tersebut, terjadilah pemerkosaan sehingga kemudian gadis itu hamil. Lalu kemudian karena rahib ini bingung, nanti kalau hamil bagaimana, kalau melahirkan anak siapa, maka kemudian perempuan itu dibunuh. Kisah-kisah seperti itu nggih, ma'asyiral muslimin, menjadi pelajaran kula panjenengan sami. Hari ini jangka waktu kita dengan kisah itu mungkin sangat jauh sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Tapi tiba-tiba kita nongol di televisi seorang anak gadis mlebu pesantren tanpa wali, tanpa perwakilan keluarga, tiba-tiba dinikahi sama pengelola pesantrennya. Ini kejadian apa, ma'asyiral muslimin? Kenapa orang demikian sembrono berani kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan siksa-siksanya, menantang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggampangkan urusan-urusan yang sifatnya mengkhianati komitmen berkeluarga kita? Istri ditinggal suaminya kerja, malah memasukkan lagi-lagi ke dalam rumahnya. Tetangganya cerita, "Mas, bojomu nek ngelungo iki lebokke wong lanang lho." Pertama nggak percaya, kedua kok warga ini cerita terus, lama-lama sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya ketahuan benar bahwa perempuan itu membawa laki-laki lain ke dalam rumahnya. Kenapa orang begitu sembrono mengkhianati komitmen akad ijab kabul yang sudah dia ucapkan di depan saksi dan juga di depan walinya? Rahimahullah muslimin, rahimakumullah, berita-berita seperti yang sekarang ini beredar, kalau kita konsumsi terus di otak kita ini, jedeng. Pertama mungkin astagfirullah kok sampai kaya ngono ya, masya Allah kok seperti itu ya, subhanallah kok kayak gitu ya. Nanti lama-lama ma'asyiral muslimin menawi berita-berita kados mekaten menika pendak dino dikonsumsi neng TV metu, neng internet nggih metu, teng Facebook, di WhatsApp yang kita punya, lama-lama orang akan permisif dalam tanda kutip mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat kita. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Pramila Islam datang memberi kemudahan kepada kula panjenengan sami untuk melakukan pernikahan. Silakan kalau mau menikah dibikin mudah. Yang penting ada mahar, ada mempelai, ada saksi, ada wali. Ya, meskipun bagi beberapa orang ketoke nggih secara ilmu gampang. Wonten laki-laki siap nikah umur 23-25, ada putri kula panjenengan sami umur 21-23 dikenalke, dijodohke, nikah, bismillah, semoga berkah. Tapi ternyata setelah kita itu kena kanan kiri depan belakang pemikiran-pemikiran yang lain, akhirnya itu banyak sekali kekhawatiran. Engko nek sing lanang ora nyambut gawe piye, engko nek
mantuku ternyata KDRT akhirnya engkau nek yang banyak itu mengakibatkan sebuah pernikahan menjadi berat untuk dilakukan. Sementara orang ketika melakukan perzinahan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa jadi pertimbangannya tidak seruat ketika orang melakukan pernikahan. Apakah ketika seorang pejabat kemudian dia menyewa hotel, kemudian meminta kepada teman wanitanya untuk datang, kemudian mereka melakukan perzinahan, itu ada gambaran di kepala dia, engko nek aku dipecat piye, engko nek aku konangan piye, engko nek bojoku ngerti piye, engko nek syahwatnya yang besar yang salah itu mengakibatkan pertimbangan itu hilang semua. Kalau mulai saat ini lagu pikir carry, sing penting dosa sik engko dipikir carry wae. Maka monggo Bapak Ibu, kalau panjenengan sami tutup celah-celah menuju ke sana. Obrolan di WA yang tidak penting. Teman satu kantor nepeng satu mobil, curhat-curhat yang tidak pada semestinya. Nek awake dhewe masalah ya curhate gitu dokter nopo moro teng psikiater nopo teng psikolog, bukan kepada siapapun yang ketoke nyaman terus awake dhewe cerita. Kenapa ini perlu saya angkat Bapak Ibu rahimakumullah? Karena ini sudah mengkhawatirkan sekali. Indonesia menika menurut survei terakhir itu nomor 2 Bapak Ibu, juara 2 dalam survei jumlah pengakses pornografi tertinggi di dunia. Nomor tunggal menika Amerika, nomor kali Indonesia. Kami monggo bahwa pernikahan itu adalah tempat untuk meredam syahwat. Jadi kalau bapak-bapak misalnya menghendaki syahwat, ya dilampiaskan kepada istrinya yang halal, bukan mencari-cari di internet, mencari-cari di wanita lain, atau mencari kepuasan dengan cara yang lain. Menika mboten diperbolehkan dalam Islam. Ibu-ibu kalau mencari ketenangan, bukan mencari ketenangan dari laki-laki yang lain, tapi dari laki-laki yang hari ini menjadi pemimpin panjenengan. Pripun Pak? Bojo kula niku ora kaya kanca kula kok. Kanca kula niku nek diceritani gelem ngrungokke, tapi nek bojo kula niku lagi kula critani wis turu sik dhewe. Lah panjenengan mungkin hanya membandingkan pada saat diceritaninya, tapi boten bandingkan ketika Pak dikuntek Pak. Pak kelambiku bolongi Pak aku butuh tas Pak berhasil entek Pak. Siapa orang yang kemudian menyediakan diri untuk membandani panjenengan? Apakah teman yang selama ini dianggap sebagai orang yang nyaman untuk mendengarkan kisah kita? Orang pertama yang bertanggung jawab terhadap keberadaan istri yaitu suaminya. Pramila mahasiswa muslimin, monggo semangat kula panjenengan sami nggih. Kalau kata Allah di dalam Al-Quran itu meminta kepada kita tentang 4 hal. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sekawan nih Pak. Innamal khamru, khamr, minuman yang memabukkan, wal maisir, judi, wal ansobu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib, rijsun, najis, dosa, min amali syaiton, dari amal-amalnya setan. Fajtanibuhu, kata para ulama, kalimat yang digunakan di situ adalah istanibu,
jauhi dengan usaha sekuat-kuatnya. Bukan cuma sekedar tarku. Kalau tarku itu ya tinggalkan, tapi ya sekedar meninggalkan saja. Maka zina menika nggih termasuk tindakan-tindakan setan ingkang kula panjenengan sami nggih kedah meninggalkannya. Jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita, pikiran kalimat dari setan dengan mengatakan wis biasa dhewe ngono kuwi wis lumrah. Kalau ada pejabat dia serong, diteakeh, mobilnya bagus, mewah, rumah megah, istri semakin tua, tidak bisa menemani dia, atau mungkin kurang menarik bagi dia, boleh penyanyi dangdut, atau mungkin mencari yang lainnya, dikasih 100 juta, atau mungkin dijanjeni apartemen 4 miliar, dibayari tiketnya. Itu biasa deh. Jangan sampai masuk ke dalam otak kita kalimat ingkang kados mekaten menika. Menuki wis umum, wis biasa. Bagi seorang mukmin tidak akan membiasakan sesuatu yang dosa, Bapak Ibu. Nah, untuk para ayah ada warning yang sangat besar. Kalau seandainya kula panjenengan sami sembrono di dalam menjaga komitmen berkeluarga, ingat bapak-bapak sekalian, kula panjenengan sami gadah istri yang perempuan, punya anak yang perempuan, nanti juga punya cucu yang perempuan. Di dalam Islam memang tidak mengenal karma, tapi bahwa apa yang kita lakukan itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dikatakan zina itu adalah hutang, bisa jadi harus dibayar oleh keluarga atau keturunan-keturunannya. Ragam pramila ma'asal muslimin rahimakumullah, monggo tentang kesempatan dalu menika kula panjenengan sami menguatkan iman. Ijtanibu, lakukan upaya-upaya yang serius untuk menjauhinya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, menawi panjenengan termasuk sosok yang dituakan, memiliki pengaruh, memiliki taji, memiliki kekuatan, memiliki power, Pak RT kah, Pak RW kah, Pak Lurah kah, kepala desa kah, gunakan power itu untuk bersih-bersih perzinahan di lingkungan kita. Tapi kalau kula panjenengan sami fa ilam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa ya mungkin dengan mulut kita. Saged nggih namung ngeten niki pengaosan, bikin tulisan, templekin, bikin spanduk. Warga di sini menolak keras pornografi dan porno aksi serta perzinahan dan prostitusi. Orang ketang mengkene iku mboten patek ngefek, tapi wong mlebu iki, Bang. Kampungmu ya luar biasa ya ono tulisane kaya ngene. Jangan sampai kemudian kula panjenengan sami yang bisa nulis, bisa bikin spanduk, bisa bikin poster, tidak melakukan apa-apa. Fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbi wa huwa al-aful iman. Tapi kalau nggak bisa dengan power, nggak bisa dengan lisan, nggih namung saged ngagem hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Pramila kados kondisi beberapa waktu yang lalu nggih, Pak. Di kampung saya itu sebenarnya sudah ada kesepakatan nek digawe maksimal itu jam 12 kudu bubar, 12 bengi. Nek jenengan kula mboten ngertos gitu, tapi nek daerah ngene kula tesih rodok ngetan niku nek digawe kaya speaker niku iso munggah kabeh deg 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 deg. Buan itu kenceng sekali. Nek perlu ngungsi mawon timbangane kupinge lara. Itu jam 12
kesepakatan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Nah, kemarin malam itu ada warga yang nggak tahu gimana jam 12 niku sound system wis dipateni, ternyata duruke meleh jam 1 sampai jam 3 sampai meh subuh niku tesih diamrutan. Warga resah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kok ini perlu saya jadikan pembukaan, mengingatkan Bapak Ibu. Karena yang nampak di televisi, nampak di berita ini hanya ujung kecil dari gunung es yang ketutupan laut. Dan dengan ningali gunung es niku mesti ketok dhuwure tok. Gunungnya cilik banget. Buahe jerone sing ketutupan laut niku gedene ra karo-karuan. Maka enten tulisan sapi usia pinten ya Pak, nek kula sapi mboten patek gagas nggih. Sapi usia 3-4 tahun harganya 16 juta, tapi perempuan usia 16 tahun harganya 200.000 saja. Ini satu keprihatinan kepada kula panjenengan sami semuanya kemawon Bapak Ibu, monggo ngantos-ngantos dipun jagi keluarga kula panjenengan sami semuanya saja, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tutup semua peluang untuk masuknya pintu-pintu perzinahan di dalam keluarga kita. Reuni nek ketoke nggih ora patek penting nggih ampun datang demi menghormati pasangan, bukan yang lain-lain. Daripada kita kekancan teko reuni tapi kemudian pasangan kita sedih merasa ditinggalkan, kalau sekiranya memang perlu memblokir WA, diblokir saja, daripada kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan di masa-masa berikutnya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga keluarga ini penting. Materi kula ini jane seni mendengarkan pasangan ada 7 ya, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ini usahakan bisa nabi pembukaan usahakan bisa. Bapak Ibu rahimakumullah, di buku yang saya bawa Psikologi Suami Istri tulisan Dr. Thorik Kamal An-Nuaimi, itu disebutkan tentang seni mendengarkan pasangan bahwa sebagian besar laki-laki itu tidak punya kemampuan yang bagus untuk mendengarkan pasangannya. Laki-laki kalau pasangannya mengeluh, maka laki-laki cenderung datang dengan logika, bukan datang dengan rasa. Karena kami ibu-ibu, para laki-laki yang saya mriko sampai saya mriko, bapak-bapak termasuk saya ngomong niki, kita laki-laki diciptakan Allah dengan kecenderungan untuk memberi nasihat, masukan, ayat-ayat, dalil-dalil ketika pasangannya mengeluh tentang sesuatu. Contoh gini, Dr. An-Nuaimi memberi contoh di buku ini, misalnya kados mekaten. Seorang istri datang mengeluh kepada suaminya, dia bilang, "Wahai suamiku, aku capek sekali hari ini, di kantor pekerjaanku banyak. Sedangkan orang kantor pengennya aku itu menjalankan pekerjaanku dengan cepat, sementara aku tidak bisa cepat." Lalu apa Bapak Ibu respon dari suaminya? Suaminya akan mengatakan, "Mulane to, aku kan kat biyen wis ngomong to mah, kowe kuwi rasah nyambut gawe, rasah kerja. Akhirnya kan dadi kaya ngene to, awakmu kesel, mulai sesuk silahkan kamu ajukan resign, wis rasah kerja ning omah wae." Bagi laki-laki kalimat ini seolah-olah nopo seperti obat bagi sebuah penyakit. Karena laki-laki dia cenderung ingin memberikan
ide-ide briliannya seolah-olah itu solusi, padahal yang diinginkan istri bukan seperti itu. Bagaimana kalau seandainya komunikasi ini dirubah? Kata Dr. Thorik Kamal An-Nuaimi, bagaimana kalau seandainya ketika istri mengatakan, wahai suamiku, aku capek sekali di kantorku, orang-orang pengen aku kerja cepat, tapi apa daya aku nggak bisa kerja cepat. Bagaimana kalau seorang suami mengatakan, Masya Allah, luar biasa sekali istriku ini. Kamu adalah seorang pekerja yang keras. Meskipun kamu nggak bisa kerja cepat, tapi kamu tetap bekerja untuk membantu ekonomi suami kamu. Ya. Kan lebih enak mungkin kalau pulau menjadikan sami misalnya bidang ngetakan dari seorang bapak itu kalimat ingkang kados mekaten. Kemudian ketika istrinya ini tidak mendapat jawaban yang sesuai yang dia inginkan, dia langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, astagfirullah, bude dong tak hubungi, kita bude ini butuh bantuanku. Lalu suami seolah-olah gagah, kemudian dia mengatakan, wis rasah mbok hubungi, bude ngerti nek iki sibuk. Dia langsung potong kompas, memberikan solusi yang sebenarnya bukan itu yang dia inginkan. Sing pengen ning wong wedok niku adalah, Masya Allah istriku, meskipun kamu sudah capek, tapi kamu adalah pribadi yang sangat luar biasa solehah, karena kamu masih memikirkan sedulurmu budimu itu. Inilah Ma'asyiral muslimin, contoh-contoh sederhana di mana laki-laki terbiasa ketika komunikasi menikah apa? Memberi solusi seolah-olah dia adalah sosok yang paling bisa dan paling solutif, sementara perempuan itu janjane ketika cerita, ketika mengeluh, dia tidak mau didekati dengan pendekatan logika, tapi dia hanya mau didekati dengan pendekatan rasa. Itulah kemudian kula panjenengan sami kedah mangertos napa kemawon Bapak Ibu tips seni mendengarkan pasangan kersane nek pas mbok wedok cerita menika nggih kupinge awake dhewe niku rada betah ngrungokke. Ana kadang-kadang wong lanang nek bojone cerita ora betah, selak pengen dirampungi wae. Pertama, berikanlah perhatian sepenuh hati. Mulai sekarang ya Bapak Ibu, hindarilah kalau bercakap-cakap sama suami istri itu main HP. Sinten Bapak Ibu? Sing anggere ngobrol karo bojone cek nyekel HP. Wong bojone ning ngarepe lho, tekate cek nyekel HP. Jenengan Bapak Ibu tim mana nih? Tim yang kalau makan satu meja, tim yang hadap-hadapan, nopo tim yang duduknya jejer? Menawi panjenengan adalah tim yang hadap-hadapan, Masya Allah, kita bisa menatap wajah istri kita. Ini aku doyan nih mah, gue doyan nyampean mah didulang. Tapi kalau istri itu di samping kanan, Bapak Ibu, sing lanang arep dulang niku tangane iso kecetit. Wah, angel banget ya. Tapi nek samping kiri kan saged ngeten. Tapi nek ngeten niku malah rasida sayang-sayangan, malah ning tukang pijet. Beri perhatian penuh. Nek saged Pak, ketika istri sedang ngobrol kepada kita itu diulati. Mungkin nak bingung dhewe ibu-ibu diulati bojone. Apa to Pak, ngulatine biasa wae, aja ngoyo ngono iki lho, aku malah salah tingkah, mlaku kecegur kalen Bapak Ibu nggih. Beri perhatian yang penuh. Gadget, HP singkirkan dulu, televisi matikan dulu. Mah, aku lagi ngobrol karo kowe, tulung TV-ne pateni sik. Ya. Karena setiap laki-laki dan perempuan membutuhkan perhatian yang istimewa. Yang kedua, Bapak Ibu, gunakanlah empati yang sejati. Napa boleh niki waya-waya bayar sekolah niki bapak-bapak kathah sing tiba-tiba nglamun ngulati internet nggih. Ra iso turu ketal-ketil sing dipikir pake apa, sing dipikir mboke apa nggih. Wah, bojoku ra iso turu, aja-aja dhek pengen nikah meneh. Lah, ya.
Ibu mikir kata semekatan padahal ning sirahe bapak iku ya Allah. Iki anak papat sekolah kabeh, sing siji mlebu TK, siji mlebu SD, siji mlebu SMP, siji mlebu SMA, kabeh bayaran. Ya. Makanya tenang mawon ya Pak. Awake dhewe Maret poso, April siap-siap bakdo, ya. Mei awake dhewe mudik, Juni awake dhewe korban. Juli bayaran cah sekolah, tenang Pak, insya Allah bar niki Agustus awake dhewe merdeka. Nggih. Merdeka ini gur pasang gendera tok nggih. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, gunakanlah empati. Menawi bapak-bapak ngendika Bu iki nyambut gawe kok angel men duwite do ning ndi kabeh iki, kabeh kok do sambat, dodol apa wae do ora payu sepi. Maka gunakanlah empati dengan mengatakan, kalau seandainya kula dados panjenengan, kalau seandainya saya ini ibu sebagai suami yang memikirkan pengeluaran, kira-kira bagaimana ya rasanya. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan terlalu cepat kesusu tergesa-gesa memberikan solusi ketika pasangan sedang bercerita tentang masalahnya. Ini penyakit wong omah-omah nih. Ibu lagi cerita, wah Pak aku ngeluh ya nanti ning pengajian kono ibu-ibu nganyelke tenane omongane mesti pedes. Angger aku teko mesti dhek mripate itu mendeleng-mendeleng terus aku diperoti. Nah, bapak-bapak enggak dengarkan dulu langsung ngomong, oh mungkin Mbak Dene iki stroke, astagfirullah. Langsung memberi solusi yang tidak dia butuhkan. Alhamdulillah dengarkan dulu sampai selesai, baru kalau pasangan kita sudah cerita, monggo awake dhewe baru memberi masukan. Yang keempat Bapak Ibu, gunakanlah bahasa yang mendukung. Jangan bahasa yang negatif. Misalnya panjenengan ibu-ibu nggih ditakdirkan sama Allah punya suami yang sudah menua, tambah tua, mungkin nggih mulai sakit, kemudian mulai putus asa, piye to mah, aku iki piye awakku iki wis ning dokter ning ndi kok awake jek ra penak, wis ngombe obat macem-macem kok tekate awake yo ora iso seger. Istri yang baik menggunakan kalimat yang mendukung, tenang Pak. Posisi awakmu kaya apa, aku tetep ning jejermu. Kowe njaluk berobat ning ndi tetep tak terke. Bahasa-bahasa yang positif, yang mendukung. Jangan justru keto mah awakmu kok lara kabeh kaya ngene, wis ning rumah sakit ngendi-ngendi, dokter ngendi-ngendi tak warani. Istrinya bilang apa? Mulane eling ngono jaman nom-nomanmu kabeh mbok pangan kok Pak, ya. Mangan ranti aturan mulai saiki tuwa dadi kaya ngene to. Ya, gak enak Bapak Ibu. Ya. Yang kelima, mahasiswa muslimin, jaga ketenangan saat kita mendengar kritik dan saran dari pasangan. Pak, ngapunten nggih, kula tak ngendika kalih panjenengan ning panjenengan ampun duka nggih. Ngopo? Jenengan niku mbok sikatan, astagfirullah ya. Apa untuk mambu ya. Dikritik sama istrinya, dengarkan dengan baik, dengan tenang, cari solusi bersama-sama. Aku ijane ya sikatan mah, tapi aku ora ngerti kok apa buang muni koyo ngene. Yuk ke dokter yuk Pak. Siapa tahu ada penyakit dalam yang kita nggak tahu yang mengakibatkan bau napas. Dapat solusi Bapak Ibu. Tidak marah-marah. Nah kemarin itu ada jamaah kula nggih. Yang pertama istrinya Rian sing WA. Ustaz, kalau sholat itu kita harus melek apa merem? Nah, ini yang pertanyaan unik tuh. Kula jawab melek Bu. Ya. Lah kula sholat melek ini malah kula ngulati sikile bojo kula. Ya, kan sholatnya teng musala ngoten Mbak nggih. Ibu-ibu teng mriku mungkin satere nggih ora patek dhuwur. Jadi pas bojone sholat soft murid dhewe niku ketok. Kaki suami saya itu begini Ustaz, sampai sikile bojone niku dikirim ke teng ngene kula fotone. Jadi sikile loro niku didak kali bokonge. Wah kalau ini salah Bu, salah kan Ustaz. Harusnya kan nggak kayak gitu toh. Lah kenapa kok bapak sholatnya kayak gitu? Lah bapak itu saya tegur Pak, sholatmu keliru Pak.
sikile ilang ngono kuwi. Malah suami saya marah-marah, salat kok ngulati sikil, batal salatmu. Wah ini apa? Bapak ini ku WA kula, Pak Ustaz ngapunten, kula bojone ibu-ibu sing WA jenengan. Sikil kula kados mekaten menika soalnya kula cantengen Ustaz, nggih. Jadi dia membela diri itu sing wedok niku WA meneh. Mboten Ustaz kaduyan niku alasane lara kok sikile, jane sikile lara. Jadi tidak semua nggih Bu, ketika panjenengan ngertos ilmu niku langsung ditegur ke suami, langsung suami mau menerima, itu tidak semuanya. Karena bisa jadi tidak banyak suami yang mau mendengar dengan sabar masukan-masukan dari istrinya. Kemudian yang ketujuh, jangan suka menilai dan jangan suka membandingkan. Alhamdulillah bojo kula Pak Ustaz pun kersa ngaji teng griya, tapi sakniki pun mandeg. Lha enten apa Bu kok mandeg? Lah riyen niku pas ngaji kalih kula kritik ya. Pak, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kula ngendika bis Pak, ora bis ya. Cari ustadku bis ora bis ya. Wanyel Qur'ane tutup ngaji dhewe kono. Susah Bapak Ibu kalau kita suka menilai dan suka membanding-bandingkan. Makanya oleh karena itu mahasiswa muslimin nggih 7 hal yang bisa kita amalkan tadi, mudah-mudahan bisa memperbaiki komunikasi di antara pasutri sehingga tidak perlu adanya pasangan yang mencari kenyamanan di luar kemudian terperosok naudzubillah min dzalik dalam jurang perzinahan, karena zina itu adalah bagian dari dosa besar selain membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua, murtad dan zina kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentu anggenipun kula matur walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian keluarga sakinah pada malam hari ini luar biasa, komunikasi antara suami dan istri, dan ini memang banyak kenyataannya masalah di keluarga. Ya, kadang-kadang seorang suami kurang memahami, kurang mendengarkan apa yang disampaikan istrinya, dan juga kebalikannya. Dan untuk kajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'lamu bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.